bersama Miss Novi di kelas Chemistry Biologi. Nah, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua masih dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama lagi di kelas Chemistry Biologi. Tapi sebelumnya Miss mau minta terima kasih untuk semua yang sudah mengumpulkan tugasnya minggu lalu. Nah, Miss sudah koreksi, silahkan cek di Edmodo kalian atau email kalian. Miss sudah kasih penilaiannya. Jadi kalian bisa lihat komentar dan penilaian dari Miss Novi. Nah, selain itu, buat kalian yang mungkin belum mengumpulkan tugasnya dan masih mau mengumpulkannya, boleh kirimkan ke emailnya Miss Novi ya. Nah, Miss Novi masih menunggunya tugas-tugas yang belum kalian kumpulkan. Nah, hari ini berdasarkan voting kalian di Edmodo, materi yang akan kita pelajari sama-sama hari ini itu adalah acid and base, asam dan basa. Nah, hari ini Miss akan menjelaskan tentang apa itu asam dan basa. Silahkan didengarkan baik-baik penjelasan dari Miss Novi. Nah, langsung saja Miss akan memulai penjelasannya. Nah, pernah tidak kalian makan jeruk? Bagaimana rasa jeruk? Ya, kadang-kadang ada jeruk yang rasanya manis, tapi ada juga jeruk yang rasanya asam. Nah, rasa asam pada jeruk atau buah-buahan yang lain itu karena di dalam buah-buahan itu mengandung senyawa asam. Nah, selain itu, pernah tidak ketika kalian mungkin mencuci piring atau mencuci baju, lalu deterjen yang kalian gunakan itu terciprat ke mulut kalian? Apa rasanya? Nah, rasanya pasti sedikit pahit. Nah, rasa pahit tersebut menunjukkan bahwa deterjen atau sabun itu mengandung senyawa basa. Nah, apa itu apa sih sebenarnya sifat-sifat dari asam dan basa akan Miss jelaskan di dalam kelas ini. Mari simak baik-baik. Nah, pertama Miss akan jelaskan tentang asam. Nah, asam itu berasal dari bahasa Latin yaitu acidus. Nah, acidus ini berarti asam, masam, seperti itu. Berarti rasanya asam, seperti itu. Nah, karakteristik atau sifat dari asam ini yang pertama itu adalah ya rasanya asam, rasanya masam ya. Yang kedua itu adalah pH-nya di bawah 7. Jadi pH netral atau normal itu adalah pH 7, sedangkan asam itu pH-nya di bawah 7, kurang dari 7. Nah, selanjutnya asam ini biasa kita temukan pada makanan. Contohnya asam sitrat. Asam sitrat ini biasanya ada pada buah-buahan. Lalu ada asam cuka, CH3COOH. Itu biasanya kita temukan pada cuka, seperti itu. Atau bahasa kimianya itu adalah asam asetat dan lain sebagainya. Selanjutnya, asam itu biasanya kalau direaksikan dengan air, dia cenderung melepaskan ion H+. Sehingga biasanya kalau asam itu kita bisa lihat, kalau misalnya dari unsur kimianya, kita bisa lihat bahwa dia ada unsur H+. Nah, selain dia juga melepaskan H+ di dalam air, asam ini juga bersifat korosif. Jadi, nah, contoh asam kuat itu ada banyak sekali. Contohnya itu HCl atau asam yang ada di dalam lambung kita. Asam klorida atau HCl ini biasa digunakan di dalam lambung ketika makanan kita masuk. Nah, itu akan menghancurkan atau membunuh kuman-kuman yang ada di dalam makanan. Nah, yang kedua Miss akan jelaskan tentang apa itu basa. Nah, basa ini dia berasal dari kata. Nah, yang selanjutnya Miss akan jelaskan tentang basa. Nah, basa ini dia bersifat licin dan juga rasanya pahit seperti itu. Tapi tidak semua yang rasanya pahit itu basa ya. Tapi biasanya dia bersifat licin dan juga pahit. Nah, contohnya itu ada di sabun. Nah, sabun itu kan sifatnya licin. Atau di obat-obatan, beberapa obat-obatan itu bersifat basa seperti itu. Nah, selain itu, basa ini juga bersifat korosif atau dia bisa menyebabkan perkaratan seperti itu. Jadi menyebabkan lebih cepat terjadi karat pada besi seperti itu. Selanjutnya, basa ini juga bersifat kausatik atau dia dapat merusak kulit seperti itu. Nah, maka dari itu di dalam laboratorium ketika kita bekerja dengan larutan, misalnya larutan asam atau basa, itu tidak bisa sembarangan. Nah, ini juga dia melepaskan ion OH-. Kalau tadi asam itu dia melepaskan ion H+ ketika di dalam air, dilarutkan dalam air, sedangkan kalau basa itu dia melepaskan ion OH- di dalam air. Nah, selain itu juga contoh dari basa itu adalah NaOH atau natrium hidroksida. Nah, NaOH ini adalah contoh dari basa kuat. Nah, pH dari basa itu lebih dari 7. Jadi pH netral itu adalah 7, sedangkan pH basa itu lebih dari 7.
Jadi sampai 14 itu adalah pH dari basah. Nah, bagaimana kita mengetahui sifat asam atau basa dari sebuah senyawa seperti itu, sebuah zat seperti itu? Kita bisa tahu kalau dia itu ada termasuk di dalam asam atau basa, itu kita bisa menggunakan indikator. Nah, indikator ini ada alami dan juga ada indikator yang buatan. Nami sudah pernah jelaskan pada kalian di kelas ada indikator alami dan juga indikator buatan. Nah, salah satu contohnya yang kita sudah pernah lakukan di kelas, kita pernah praktikum, yaitu kita menggunakan kertas lakmus. Nah, ada kertas lakmus biru dan juga merah. Itu adalah indikator buatan seperti itu. Tapi ada juga indikator alami. Contohnya itu adalah kunyit. Oke, sampai di sini saja pelajaran kita pada hari ini tentang asam dan basa. Apa itu asam, apa itu basa, contoh-contohnya dan juga sifat-sifatnya. Nah, apa tugas kalian pada hari ini? Tugas kalian pada hari ini adalah silahkan dicari benda-benda di dalam rumah kalian yang bersifat asam dan juga basa. Silahkan kalian kelompokkan mana yang basa, mana yang asam. Misalnya ada sabun, itu berarti bersifat apa, basa atau asam, berdasarkan penjelasan Miss Novi tadi. Lalu ada yang misalnya ada jeruk atau ada anggur atau buah-buahan yang lainnya itu bersifat asam atau basa. Boleh kalian searching sendiri apa saja sih benda-benda atau bahan-bahan yang di rumah kalian yaitu yang bersifat asam dan basa. Miss Novi tunggu ya dijawab pertanyaannya. Jangan lupa dikumpulkan baik di Edmodo atau di emailnya Miss Novi. Thank you untuk hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.